Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari Major Depressive Disorder with Psychotic Features. Di sini adalah 45-year-old man is hospitalized due to suicidal ideation. For the past month, he has had increasing depressed mood, social withdrawal, physical restlessness, difficulty concentrating at work as computer programmer, poor appetite, difficulty falling and staying asleep. He stopped going to work last week. He refused to leave the house until hospitalization. He has no previous medical or psychiatric history. Physical examination is unremarkable except for 4.5 kilos or 10 pounds weight loss. On mental status examination, he appears depressed and anxious. He believes he is responsible for all the evil in the world. He has heard a voice for the past week telling him that he doesn't deserve to live. What is the most likely diagnosis? Artinya adalah seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit karena memiliki keinginan untuk bunuh diri. Selama 1 bulan terakhir, pasien mengalami mood semakin depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian juga gelisah secara spesifik, gelisah secara fisik, sulit berkonsentrasi saat bekerja sebagai programmer komputer, nafsu makan buruk, sulit memulai tidur, dan juga sulit mempertahankan tidur. Pasien berhenti bekerja sejak minggu lalu. Pasien menolak keluar rumah sampai akhirnya dirawat di rumah sakit. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit medis maupun psikiatri sebelumnya. PEMFIS tidak menunjukkan kelainan kecuali penurunan berat badan 4,5 kilo pada pemeriksaan status mental. Pasien tampak depresi dan juga cemas. Pasien merasa bertanggung jawab atas semua kejahatan di dunia. Selama 1 minggu terakhir, pasien mendengar suara yang mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk hidup. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? Yaitu A. Bipolar disorder with psychotic features, delusional disorder, C. Major depressive disorder with psychotic features, D. Schizoaffective disorder, E. Schizophrenia, F. Schizophreniform disorder. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Major depressive disorder with psychotic features. Penjelasan kasusnya yaitu di sini itu MDD dengan psychotic feature, yaitu gangguan depresi mayor dengan gejala psikotik. Artinya pasien mengalami depresi berat lalu muncul gejala psikotik seperti waham atau halusinasi, dan juga gejala psikotiknya muncul hanya saat episode depresi. Kenapa ini termasuk MDD? Pasien mengalami gejala depresi selama lebih dari sama dengan 2 minggu. Pada kasus ini sudah 1 bulan, jadi memenuhi durasi. Gejala depresinya itu adalah mood depresi, menarik diri dari lingkungan, sulit konsentrasi, nafsu makan menurun, berat badan turun 4,5 kilo, sulit tidur, tidak termasuk kerja, ide bunuh diri. Mudahnya adalah depresi mayor sama dengan sedih atau depresi lebih dari sama dengan 2 minggu, plus fungsi terganggu. Pada pasien ini, fungsi hidupnya terganggu karena berhenti bekerja, tidak mau keluar rumah, sampai dirawat karena ide bunuh diri. Kemudian juga 2 adalah kenapa disebut with psychotic features, yaitu karena pasien punya gejala psikotik yaitu waham atau delusion. Pasien merasa saya bertanggung jawab atas semua kejahatan di dunia. Ini tidak realistis, tapi pasien meyakininya. Halusinasi auditorik, yaitu pasien mendengar suara yang mengatakan kamu tidak pantas hidup, jadi pasien mengalami depresi berat plus waham plus halusinasi. Maka diagnosisnya adalah Major depressive disorder with psychotic features. Kunci penting harus ingat adalah pada MDD with psychotic features, gejala psikotik muncul selama episode depresi. Jadi urutannya adalah depresi berat sehingga muncul waham atau halusinasi sesuai tema depresi, sehingga diagnosisnya adalah MDD with psychotic features. Tema psikotiknya biasanya sesuai dengan depresi disebut mood congruent psychotic features. Contohnya adalah merasa tidak berharga, merasa pantas dihukum, merasa sangat berdosa, merasa menjadi penyebab kejahatan, mendengar suara yang menyuruh mati. Pada kasus ini, suara yang mengatakan pasien tidak pantas hidup sangat cocok dengan tema depresi.
4. Terapi penting yaitu MDD dengan gejala psikotik lebih berat daripada MDD biasa. Terapi biasanya adalah antidepresan plus antipsikotik atau ECT atau electroconvulsive therapy. ECT bisa dipilih pada kondisi berat, misalkan resiko bunuh diri tinggi, depresi berat dengan psikotik, tidak makan atau minum, butuh perbaikan cepat, dan juga gagal terapi obat. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Bipolar disorder with psychotic features, yaitu ini salah karena pasien tidak ada riwayat mania atau hipomania. Bipolar harus ada episode yaitu mania, gejala minimal 1 minggu, misalkan adalah mood sangat meningkat atau sangat irritable, energi meningkat, tidur sedikit tapi tidak lelah, bicara cepat, ide meloncat-loncat, grandios, aktivitas meningkat, perilaku beresiko. Hipomania itu mirip mania tapi lebih ringan dan juga minimal 4 hari. Pada kasus ini tidak ada tanda mania atau hipomania, jadi bukan bipolar. Kapan A benar? Yaitu kalau pasien punya episode depresi tetapi juga pernah mengalami episode mania atau hipomania. Contoh adalah pernah tidak tidur 3 hari tanpa tetap sangat energik, merasa sangat hebat, belanja berlebihan, bicara sangat cepat, perilaku seksual atau finansial beresiko, disertai waham atau halusinasi saat episode mood tersebut. B. Delusional disorder, yaitu ini salah karena pasien tidak hanya punya waham, pasien juga punya depresi berat, halusinasi auditorik, ide bunuh diri, fungsi sangat terganggu. Pada delusional disorder biasanya hanya ada waham menetap tanpa gejala psikotik lain yang menonjol. Selain itu, fungsi hidup pasien biasanya relatif masih baik kecuali yang terkait wahamnya. Kapan B benar? Kalau pasien punya waham selama lebih dari sama dengan 1 bulan, tetapi tidak ada halusinasi menonjol, tidak ada disorganisasi, tidak ada mood episode berat, fungsi hidup relatif masih cukup baik. Contoh adalah pasien yakin tetangganya menyadap rumahnya selama 2 bulan, tetapi tetap bekerja, tidak depresi berat, dan juga tidak ada halusinasi jelas. D yaitu schizoaffective disorder. Ini salah karena pada schizoaffective disorder harus ada psikotik lebih dari sama dengan 2 minggu tanpa gejala mood. Artinya pasien tetap mengalami waham atau halusinasi walaupun sedang tidak depresi atau mania. Pada kasus ini, gejala psikotik muncul bersama episode depresi. Tidak ada bukti bahwa pasien pernah mengalami halusinasi atau waham di luar episode depresinya. Kapan dia benar? Yaitu kalau pasien punya gejala mood berat, misalkan depresi atau mania, gejala psikotik misalkan halusinasi atau waham, tetapi juga pernah ada episode lebih dari sama dengan 2 minggu psikotik tanpa mood symptom. Contoh adalah pasien depresi berat dan juga mendengar suara, lalu setelah depresinya membaik, pasien masih tetap mendengar suara selama 2 minggu. Itu mengarah ke schizoaffective disorder. Yaitu skizofrenia. Ini salah karena pasien punya gejala depresi mayor yang jelas dan juga dominan. Pada skizofrenia, gejala utama adalah psikotik, bukan mood episode. Durasi skizofrenia adalah lebih dari sama dengan 6 bulan dengan gejala seperti waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau. Gejala negatif seperti affect datar avolition alogia. Pada kasus ini durasinya baru 1 bulan dan juga sangat jelas terkait depresi. Kapan benar? Yaitu kalau pasien mengalami gejala psikotik selama lebih dari sama dengan 6 bulan, misalkan mendengar suara, waham paranoid, bicara kacau, perilaku kacau, affect datar, menarik diri, dan tidak ada episode mood yang dominan menjelaskan gejala tersebut. F yaitu schizophreniform disorder, yaitu ini salah karena gejala psikotik pasien terjadi dalam konteks depresi mayor. Schizophreniform mirip skizofrenia, tetapi durasinya lebih dari sama dengan 1 bulan, tetapi kurang dari 6 bulan. Namun, gejala psikotiknya tetap terjadi tanpa gangguan mood mayor yang jelas. Pada kasus ini, gejala depresinya sangat jelas dan juga dominan. Kapan benar? Yaitu kalau pasien punya gejala seperti skizofrenia selama 1-6 bulan, yaitu waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau, gejala negatif, tetapi tidak ada episode depresi atau mania yang dominan. Ringkasannya adalah MDD with psychotic features, yaitu kuncinya adalah depresi mayor plus waham atau halusinasi hanya saat depresi. Bipolar with psychotic features, yaitu ada riwayat mania atau hipomania,
Delusional disorder yaitu waham lebih dari sama dengan 1 bulan, fungsi relatif baik tanpa halusinasi menonjol. Schizoaffective disorder itu psikotik lebih dari sama dengan 2 minggu tanpa gejala mood. Skizofrenia itu psikotik lebih dari sama dengan 6 bulan, mood bukan penyebab utama. Skizofrenika adalah psikotik 1-6 bulan, mood bukan penyebab utama. Cara cepat adalah lihat urutannya. Depresi berat lebih dari sama dengan 2 minggu, iya. Ada waham atau halusinasi, iya. Psikotiknya hanya muncul saat depresi, iya. Jawabannya adalah major depressive disorder with psychotic features.